Breaking nyawa, Shin Tae-yong bahagia, Erick Thohir hubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu ini. Inilah alasan PSSI belum punya nama pelatih timnas Indonesia alternatif pengganti Shin Tae-yong. Cerita Shin Tae-yong pernah diminta panggil pemain titipan ke timnas Indonesia. Berita pertama, breaking nyawa, Shin Tae-yong bahagia, Erick Thohir hubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan menghubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu-minggu ini, yang mana ditujukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan hubungi di minggu-minggu ini. Tapi namanya belakangan. Kalau udah datang dan sudah salaman, semoga mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang ini, jangan gosip dulu, kata Erick Thohir saat diwawancara media dalam beberapa tahun terakhir. PSSI memang gencar mendekati sejumlah pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat rampung dinaturalisasi pada November tahun 2022, keran naturalisasi terus dibuka PSSI setelah 2 nama di atas, menyusul Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Jay Eza. Sementara itu, nama-nama seperti Nathan, Tom Hai, Ragnar Oratmangu, dan Martin Paes masih dalam proses naturalisasi. Kehadiran nama-nama di atas dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara instan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong pelan-pelan mulai memasuki persaingan level Asia untuk bersaing di level atas Asia sekaligus mengintip peluang lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain top tambahan. Legenda terdekat timnas Indonesia adalah mentas di lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bersua Vietnam di matchday kedua dan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret tahun 2024. Semoga timnas Indonesia bisa terus berkembang untuk bisa meraih mimpi, yaitu masuk Piala Dunia. Coba beri dukungan kalian di bawah video ini ya. Berita kedua, inilah alasan PSSI belum punya nama pelatih timnas Indonesia alternatif pengganti Shin Tae-yong. Masa jabatan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan segera berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Tersisa tugas yang dimiliki Shin Tae-yong adalah putaran 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Namun salah satu syarat yang harus dipenuhi Shin Tae-yong agar kontraknya diperpanjang PSSI hingga tahun 2027. Shin Tae-yong sudah melewati syarat pertama untuk perpanjang kontraknya, adalah lolos phase group alias ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Saya tidak bisa menutup mata, tapi target adalah target, kesepakatan adalah kesepakatan, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada program Indonesia Terkini. Sesuai dengan persyaratan tersebut, maka Shin Tae-yong harus bisa membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23. Kalau memang nanti lolos 8 besar Piala Asia U23 sesuai dengan profesionalisme, ya kontraknya berlanjut, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengakui saat ini PSSI belum mencari nama pelatih alternatif timnas Indonesia sebagai pengganti Shin Tae-yong. Menurutnya, hal ini karena PSSI menerima tantangan untuk membantu timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23. Lalu, apakah Erick Thohir mengontak pelatih di luar Shin Tae-yong? Ya belum, karena saya pegang kesepakatan, kata Erick Thohir.
Alih-alih mencari pelatih baru, Erick Thohir menyebut ada perombakan pada susunan kepelatihan timnas Indonesia baik senior maupun dari berbagai jenjang umur. Shin Tae-yong didapuk mengemban tugas untuk timnas Indonesia serta timnas Indonesia U23. Sementara itu, Indra Syafriyang yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI kini menjadi pelatih timnas Indonesia U20 dan U17. Di sisi lain, nama pelatih Nova Arianto pun disandingkan sebagai pelatih timnas Indonesia U15 dan U13. Berita ketiga, cerita Shin Tae-yong pernah diminta panggil pemain titipan ke timnas Indonesia. Isu pemain titipan dalam tubuh timnas Indonesia selalu hadir dari masa ke masa, bahkan hingga era Shin Tae-yong. Beberapa nama yang dinilai tak perform bersama klub, tetapi tetap mendapat tempat di skuad Garuda kerap dituding sebagai bagian dari kesepakatan antara pelatih dan pihak terlibat di belakangnya. Shin Tae-yong ternyata mengakui, selama menjadi pelatih timnas Indonesia, ada pihak-pihak yang mencoba menitipkan pemain kepadanya. Ia tidak merinci siapa pihak-pihak yang dimaksud, namun pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah menanggapi permintaan tersebut. Ada yang menitipkan pemain, tetapi tidak pernah saya tanggapi. Satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ujar Shin Tae-yong ketika pertama kali menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia mendapatkan referensi pemain dari PSSI dan pelatih klub Liga 1. Beberapa di antaranya bahkan masih menjadi bagian dari skuad utama tim Merah Putih hingga detik ini. PSSI dan pelatih klub lokal kasih saya referensi pemain dan akhirnya muncul nama-nama seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Hernando Ari yang sejak awal saya datang sudah bersama dan sekarang menjadi pemain inti. Mereka sudah berkembang banyak, tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan isu pemain titipan tak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut juga ada di negara asalnya, Korea Selatan. Biasanya, pihak-pihak tertentu mencoba memasukkan pemainnya ke tim nasional melalui relasi, akan tetapi ia menegaskan tidak pernah menerima pemain titipan. Sejak menukangi timnas Indonesia pada Desember tahun 2019, Shin Tae-yong hampir selalu memakai komposisi skuad yang tak jauh berbeda di level senior. Selain nama-nama yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Mark Lomb, Elkan Bagote, Dimas Drajat, dan Dendi Sulistiawan. Juru Taid yang juga menjabat sebagai ketua komite penasihat Seongnam FC itu merasa belum puas dengan komposisi skuad timnas Indonesia saat ini. Shin Tae-yong sedang mencari sosok penyerang untuk dinaturalisasi sebagai salah satu upaya menanggulangi masalah tumpulnya lini depan skuad Garuda.